Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Fadila. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika dengan NPM 24784030. Pada mata kuliah Sistem Komunikasi Elektronika ini, saya akan menjelaskan parameter gelombang pada carrier. Apa itu gelombang carrier? Gelombang carrier atau gelombang pembawa adalah gelombang radio frekuensi tinggi yang berfungsi sebagai media untuk membawa sinyal informasi. Sinyal informasi itu seperti suara, data, atau video dari pengirim ke penerima. Di sini saya akan memfokuskan hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan perubahan visual sinyal. Di sini saya akan mensimulasikan dua carrier yang berbeda frekuensinya menggunakan aplikasi Desmos, lalu membandingkan kerapatan gelombang serta periode, menghitung panjang gelombang secara teori, menganalisa mengapa frekuensi tinggi, maka panjang gelombang kecil, lalu menjelaskan hubungan dengan jangkauan. Di sini gelombang frekuensi 3 Hz dan juga 30 Hz. Dapat dilihat perbedaannya, gelombang frekuensi 30 Hz lebih rapat daripada gelombang frekuensi 3 Hz. Pada akhir video akan saya simulasikan menggunakan aplikasi Desmos. Lalu kerapatan gelombang dan periode. Di sini saya menggunakan rumus periode yaitu T sama dengan 1/F. T itu periode dan F itu frekuensi. Untuk periode gelombang pada frekuensi 3 Hz yaitu T sama dengan 1/3, 3 itu frekuensi, menghasilkan 0,33 detik. Untuk periode gelombang frekuensi 30 Hz yaitu T sama dengan 1/30 menghasilkan 0,033 detik. Berdasarkan hasil perbandingan, sinyal dengan frekuensi 30 Hz memiliki gelombang yang lebih rapat dibandingkan sinyal 3 Hz. Selain itu, periode pada sinyal 30 Hz lebih kecil yaitu sekitar 0,033 detik. Sedangkan pada sinyal 3 Hz sebesar 0,33 detik. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan periode dan berbanding lurus dengan kerapatan gelombang. Untuk panjang gelombang, saya menggunakan rumus lambda sama dengan C/F. C itu kecepatan cahaya dengan nilai ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. F itu frekuensi, lambdanya yaitu panjang gelombang. Untuk panjang gelombang frekuensi 3 Hz yaitu 3 kali 10 pangkat 8 per 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat 8 meter menghasilkan 100 juta meter. Panjang gelombang frekuensi 30 Hz yaitu lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 30 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 7 meter menghasilkan 10 juta meter. Dapat kita simpulkan bahwa panjang gelombang frekuensi 3 Hz yaitu 100 juta meter dan panjang gelombang frekuensi 30 Hz yaitu 10 juta meter. Menganalisa mengapa frekuensi tinggi maka panjang gelombang kecil. Frekuensi tinggi berarti sumber bergetar sangat cepat. Dalam 1 detik, ia menghasilkan banyak puncak gelombang. Karena kecepatan rambatnya tetap, puncak-puncak gelombang ini harus berdesakan dalam ruang yang sama, sehingga jarak antar puncak atau panjang gelombang menjadi sangat pendek. Untuk frekuensi rendah, sumber bergetar pelan. Gelombang memiliki banyak waktu untuk merambat menjauh sebelum puncak berikutnya muncul, sehingga jarak antar puncak menjadi lebih lebar atau panjang. Hubungan dengan jangkauan, gelombang dengan frekuensi rendah memiliki kemampuan difraksi atau pelenturan yang lebih baik. Artinya gelombang ini lebih mudah melengkung melewati penghalang, seperti bangunan atau bukit, dan mengikuti kelengkungan bumi.
Hal inilah yang membuat jangkauannya menjadi sangat luas atau jauh. Gelombang dengan frekuensi tinggi lebih mudah diserap oleh molekul di udara, uap air, atau benda padat. Karena energi gelombang ini lebih cepat habis tertahan oleh rintangan fisik, maka kekuatannya melemah dalam jarak yang relatif dekat. Akibatnya, jangkauannya menjadi lebih pendek atau terbatas. Jika ingin sinyal yang bisa menjangkau seluruh provinsi dengan satu tower, gunakan frekuensi rendah. Tapi, jika ingin internet super cepat meski jangkauannya hanya satu ruangan, gunakan frekuensi tinggi. Kesimpulannya, dari simulasi ini menunjukkan bahwa frekuensi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan periode dan panjang gelombang, namun berbanding lurus dengan kerapatan gelombang. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Frekuensi rendah memiliki jangkauan yang lebih luas dan jauh karena kemampuan difraksi atau melengkung melewati penghalang yang lebih baik. Sebaliknya, frekuensi tinggi memiliki jangkauan yang lebih pendek dan terbatas karena energinya lebih mudah diserap oleh benda padat atau molekul di udara. Lalu saya akan mensimulasikan sinyal sinus pada aplikasi Desmos. Untuk menampilkan sinyal sinus, kita perlu memasukkan rumusnya. Rumusnya yaitu Y sama dengan sin 2pi 3x. Sin di sini untuk menampilkan gelombang sinus. 2pi ini artinya satu gelombang penuh, lalu 3x di sini adalah frekuensinya. Jadi yang saya tampilkan saat ini yaitu gelombang carrier atau gelombang sinus pada frekuensi 3 Hz. Untuk frekuensi yang 30 Hz ini dapat dilihat perbedaannya. Gelombang 30 Hz memiliki kerapatan yang sangat rapat dibandingkan gelombang dengan frekuensi 3 Hz. Gelombang dengan frekuensi 3 Hz itu lebih renggang. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.